Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beni Setiawan, Harian Lentera Indonesia melaporkan dari Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Nah, di belakang kita langsung ini adalah kondisi Gunung Lawu yang terbakar di area Kabupaten Magetan, khususnya di petak berapa tadi? Petak 73 yang ada di Kabupaten Magetan. Ya, bagaimana kondisinya? Kita ikuti aja kegiatan berikut ini bersama para pejabat dari Perhutani yang khususnya melingkupi dari kegiatan di KPH Lawu DS seperti itu. Nah, lokasi di belakang kita ini Desa Ngiliran, terdapat posko untuk pemadaman kebakaran hutan di Gunung Lawu. Bagaimana informasinya, apa yang sudah dilakukan, dan apa rencana yang dilakukan untuk memadamkan ini. Salah satunya yang menarik adalah termasuk rencana waterbombing, istilahnya helikopter untuk memadamkan api di wilayah yang ada di Kabupaten Magetan seperti ini. Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya, dan Beni Setiawan melaporkan langsung dari Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Ini peran kita semuanya termasuk media. Jadi memang sejak beberapa hari yang lalu jadi kita melakukan pemantauan kerjasama dengan BPBD baik di wilayah Kabupaten Magetan maupun di wilayah Kabupaten Ngawi. Dan tadi juga saya baru ketemu dengan Pak Asisten juga. Hari ini memang kita banyak melakukan antisipasi dengan membuat gelaran, kalau kita sebut di sini di alur F untuk membatasi persebaran menjalarnya api ke bawah. Jadi memang prioritas kami adalah kita padamkan api, kemudian kita lokalisir, kemudian kita batasi persebaran dengan membuat gelaran seperti itu. Memang titik api khususnya di wilayah yang masuk hutan Kabupaten Magetan ini sudah ada di posisi di peta kami, ini di peta 3, tapi kami sudah siap membuat gelaran sepanjang alur F dari ujung ini sudah siap, tentunya dengan peran serta dari para stakeholder. Sebenarnya tidak hanya hutan produksi, semua hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi, ini kita jaga supaya memang tidak terjadi dampak-dampak yang meluas ya akibat dari kebakaran. Dan kami sangat yakin insya Allah kami akan segera bisa menangani, tentunya dengan arahan dari Pak Bupati atau dari teman-teman BPBD dan semuanya, dari TNI Polri. Kalau untuk luasan di wilayah Kabupaten Magetan sendiri, informasi awal kami dapatkan nihil ya untuk hutan produksi yang sudah dilarang sejago merah. Betul. Apakah betul, Bapak? Betul, memang awalnya bersumber di petak 39 kalau nggak salah di Kabupaten Ngawi tanggal 27 atau 28 kalau nggak salah. Kemudian kecil-kecil karena kondisi iklim yang sangat panas, kemudian sudah mulai ada titik-titik hotspot, 2 titik di petak 47 kalau nggak salah, kemudian menyebar sampai dimasuk di wilayah Kabupaten Magetan ini di petak 73. Pasukannya memang hutan lindung. Nah, ini yang terus kita batasi supaya tidak meluas ke bawah seperti itu. Kira-kira gitu. Baik. Kalau terkait luasannya sendiri, apakah sudah ada data yang bisa kami dapatkan, Pak? Sementara ini masih kita hitung, sementara masih kita operasi karena memang kita masih fokus di dalam kegiatan-kegiatan untuk pemadaman dan melokalisir supaya tidak kena dampak. Beberapa prioritas tentunya yang pertama adalah fasilitas-fasilitas umum, pemukiman segala macam itu menjadi prioritas kami. Kemudian hutan-hutan yang memang kalau terjadi kebakaran ini akan sulit diatasi, seperti hutan-hutan yang pinus karena di situ ada getah pinusnya, termasuk objek-objek vital di kawasan wisata alam.
Nah, di sini kami kerjasama dengan teman-teman PGA, kelompok pecinta alam di Gunung Lawu, tentunya masyarakat yang luar biasa. Hari ini kita terjunkan 200 sampai 300 orang untuk membuat sekat bakar di Ngiliran, di pos Kodal. Kemudian ada di Kodal lagi, di Cemoro Sewu juga kita menggerakkan 30 orang khusus teman-teman pecinta alam. Kemudian yang di Ngawi kita di Ngerayudan 102 orang juga sudah kita terjunkan. Kemudian di agak atas lagi perbatasan dengan hutan yang ada di Jawa Tengah, di Banjaran juga sudah kita terjunkan tim untuk membuat sekat-sekat bakar di sana. Personil yang diturunkan hari ini berapa? Hari ini dari Ngiliran saja kita terjunkan minimal sudah 300 orang untuk membuat sekat bakar sepanjang mungkin ini lebih dari 1 kilo mungkin. 1 kilo untuk membatasi di alur F untuk membatasi persebaran api. Khusus untuk di Ngiliran. Kalau untuk yang di Cemoro Sewu kita terjunkan kira-kira 30 orang terpantau. Harapannya kami sangat berharap bencana alam kebakaran hutan ini bisa segera berhenti sehingga fungsi hutan tetap terjaga, kemudian kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa terus berlangsung. Penyebabnya bisa dijelaskan? Nah, ini masih kita dalami penyebab, selain tentunya persebaran ini karena musim panas yang berkepanjangan, cuaca yang cukup ekstrim menurut kami masih dalami penyebabnya itu seperti apa. Oke. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada skenario untuk penggunaan. Oke. Skenario penggunaan waterbombing ya. Kita sudah koordinasi dengan BPBD provinsi dan kita sudah inventarisir mana titik lokasi pengambilan air yang cukup aman. Tidak mungkin kita ngambil di Sarangan, tapi kita mungkin sudah mengidentifikasi di Telaga Wahyu. Kemudian helipadnya juga sudah kita siapkan di mana. Tinggal nanti penentuan koordinat titik-titik yang memang efektif kalau waterbombing ini dilaksanakan. Oke. Jadi rencana itu dipastikan akan dilaksanakan untuk waterbombing. Mudah-mudahan kita masih menunggu kabar dari pos yang ada di Ngerayudan. Oke, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Salah satu kegiatan yang cukup menarik di posko Mandu Kebakaran Hutan yang ada di Desa Ngiliran ini adalah
adanya pusat informasi komunikasi yang disediakan oleh anggota RAPI di Kabupaten Magetan dan sekitar. Berikut ini wawancara dengan Wakil Ketua dari RAPI Kabupaten Magetan. Dalam kegiatan kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Magetan ini kan memberikan bantuan terkait dengan komunikasi. Betul. Berapa jumlah personil yang ikut kegiatan ini, Mas? Untuk kegiatan yang ikut personil dalam hal ini bisa dikatakan 20 orang untuk di base station, kemudian yang lainnya juga ikut di lapangan. Oke, ini sifatnya relawan atau memang? Ya sifatnya relawan, Relawan. kita membantu karena kita diberikan amanah oleh BPBD untuk mengatur lalu lintas komunikasi agar bisa berkomunikasi dengan antara relawan yang di atas dengan yang di bawah maupun dengan yang teman-teman lainnya. Oke, siap. Nah, RAPI ya? RAPI ini yang di Magetan sendiri, ini dari seluruh wilayah Magetan atau perwakilan dari? Selain dari Magetan, kita itu juga dibantu dari wilayah Madiun, kemudian dari wilayah Kota Madiun juga. Nanti kemudian di kebelakangnya juga ada dari teman-teman Ngawi yang saat ini juga berada di Jogorogo Ngawi, kemudian dari Ponorogo pun juga ada. Dari seputaran Kasulian Madiun pasti akan membantu teman-teman kita untuk membantu dengan kasihan prevensi maupun tenaga. Oke, siap. Nah, ini kan menurut jenengan seberapa pentingkah komunikasi menggunakan HT ya? Ya. Sedangkan di Gunung Lawu mungkin penggunaan HP dan lain-lain susah sinyal. Betul. Gimana? Memang bro, untuk komunikasi saat ini kalau menggunakan HP yang di atas itu jelas berpotensi sekali karena memang hal utama. Karena apa? Untuk HP sudah tidak ada sinyal sama sekali sehingga bisa dikatakan untuk kekuatan ini menggunakan HT lah yang jelas satunya untuk komunikasi. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ya. Oke. Kurang lebih 100 meter. Terima kasih atas informasinya. Berarti ke peta 51 titik api sudah mengarah ke 300 meter dari peta 51 ya? Siap. Itu. Oke, terima kasih Pak informasi dari sana. Mudah-mudahan tidak menjalar sehingga bisa dipadamkan dan tidak merembet kemana-mana. Untuk itu kami minta untuk informasi lebih lanjut, kami tunggu di pos komando. Siap.